Apa kabar saudaraku? Semoga selalu ada dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu kembali dalam konten ceria cerita Alkitab yang menjumpai saudara setiap hari Selasa, minggu kedua dan keempat jam 7 malam. Ayo kita saksikan bersama episode ceria berikut ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan episode terbaru ceria. Tuhan Yesus memberkati. Engkau adalah seorang perempuan Moab yang tidak menyembah Allah, melainkan dewa-dewa bangsa Moab. Engkau dianggap sebagai perempuan kafir, bukan umat pilihan. Perjalanan cintamu dimulai ketika sebuah keluarga dari Bethlehem mengungsi ke Moab karena kelaparan yang mengerikan melanda daerah mereka. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Engkau dan Naomi mertuamu sampai di Israel saat panen jelai baru dimulai. Engkau harus memulai hidupmu dengan mertuamu di tempat ini. Engkau seorang yang sangat perhatian dan mengasihi, bahkan taat pada mertuamu. Engkau juga berusaha mencari nafkah sendiri ke ladang orang untuk dibawa pulang ke mertuamu di rumah. Engkau meminta izin kepada Naomi mertuamu untuk mengumpulkan sisa bulir-bulir jelai di ladang orang yang murah hati. Dan ternyata itu adalah ladang Boas. Boas masih merupakan kaum keluarga Elimelech, mertuamu laki-laki. Disinilah pertemuan engkau dengan Boas dimulai. Boas adalah seorang pria kaya raya yang murah hati, yang juga masih merupakan kerabat Naomi. Mengetahui apa yang dilakukan olehmu, maka Boas meminta para pekerjanya agar dengan sengaja meninggalkan sisa jelainya di ladang yang mereka panen, sehingga bisa diambil olehmu, karena dia tahu perihal dirimu. Boas bahkan menawarkanmu untuk makan dan minum bersama para pekerjanya. Ia menunjukkan kemurahan hatinya kepadamu dengan memberikan jelai untuk dibawa pulang. Engkau bekerja di ladang Boas sampai panen berakhir. Ruth, engkau seorang perempuan yang rajin, tekun, baik hati, dan penuh perhatian kepada mertuamu. Engkau seorang yang taat dan setia kepada Naomi. Bahkan ketika mertuamu memintamu untuk pergi secara diam-diam ke ladang Boas, memohon belas kasihannya, engkau pun mematuhinya. Di zaman itu, kalau seorang laki-laki meninggal dan tidak memiliki anak laki-laki, maka saudaranya dapat kawin dengan istri laki-laki itu. Dan Boas memiliki peran itu. Yang terjadi selanjutnya, Boas mau dan bersedia ketika tidak ada kerabat dekat Naomi yang bersedia menebus ladang Naomi, karena juga diharuskan memperistri Ruth sebagaimana tradisi Israel saat itu.
Boas bersedia membeli ladang Naomi dan mau mengambilmu menjadi istrinya. Rut, kesetiaanmu dan cintamu yang tulus tanpa pamrih justru pada akhirnya memberi kebahagiaan bagimu, juga mertua, bahkan orang lain di sekitarmu. Engkau mendapatkan cinta Boas, padahal di saat engkau sendiri sedang tidak mengharapkannya. Cinta seorang laki-laki yang kaya raya, yang takut akan Tuhan, kepada seorang perempuan asing kafir, seorang perempuan Moab yang sudah menjadi janda. Engkau, Rut, namamu tercatat sebagai salah satu nenek moyang Yesus. Dari perkawinanmu dengan Boas, engkau melahirkan anak yang bernama Obed. Anakmu dan Boas diasuh oleh Naomi seperti anaknya sendiri. Inilah penghiburan bagi Naomi yang telah ditinggal mati oleh suami dan kedua anaknya tanpa cucu. Obed anak Rut adalah ayah Isai. Isai adalah ayah Daud, raja terbesar Israel yang juga menjadi nenek moyang Mesias. Itulah sebabnya namamu Rut diabadikan dalam silsilah Tuhan Yesus. Rut, engkau pribadi luar biasa. Karakter mulia ada di dalam dirimu. Kesetiaanmu, cintamu yang tulus, dan ketaatanmu. Engkau seorang perempuan penyembah berhala, seorang janda tanpa anak. Kini engkau menjelma menjadi seorang nyonya kaya raya berkarakter mulia dan menjadi nenek moyang raja-raja Israel serta nenek moyang Sang Mesias, Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang tahu jalan hidupnya. Hanya Allah yang tahu. Dia yang atur dan sanggup ubahkan jalan hidup ini menurut kehendak mulia dalam rancangannya. Bagian kita, tentukan pilihan yang benar dalam jalan Tuhan dan jalani setiap peran terbaik kita dengan kesetiaan, ketaatan, dan cinta yang tulus. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu.